Shalom Alehem. Dengan penuh rasa bahagia dan syukur di hari ini, kita boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkurang dari hari ke hari. Hari ini Tuhan memberikan waktu yang terbaik untuk mempertemukan kita melalui renungan harian Toraya Selasa 31 Oktober 2023. Tentunya kita semakin mencintai firman Tuhan, kita semakin menjadikan firman Tuhan sebagai tuntunan dan pedoman di dalam menjalani kehidupan pengasihan Allah. Kita sambut firman-Nya, kita berdoa. Firman-Mu ya dan amin. Ketika kami berada di sekitar firman Tuhan, kehidupan kami boleh dikuatkan, diteguhkan, bahkan diubahkan. Dan firman Tuhan yang menyapa di hari ini, biarlah itu memberikan sukacita dan semangat yang baru di dalam mengiring Tuhan, di dalam menata dan mengelola apa yang menjadi tugas tanggung jawab dan berkat Allah di kehidupan ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yosua 2 ayat 15 sampai 24. Pengintai-pengintai di Yeriko. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya. Sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kuikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengingatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Amin. Tema rehat di hari ini, mengingat kebaikan Tuhan. Sobat rehat yang baik hatinya, hampir setiap orang mengharapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah terjadi dalam kehidupannya. Umumnya perlakuan yang baik membuat orang yang menerimanya merasa senang dan berhutang budi, terutama ketika seseorang berjasa begitu besar menolong kita dalam keadaan yang sulit. Hal itu akan sangat berkesan dan pastinya selalu diingat. Sobat rehat yang baik hatinya, bacaan kita memberikan sebuah petunjuk bahwa Allah memakai Rahab untuk menyatakan kebaikan kepada kedua pengintai agar dapat keluar dari kota Yeriko. Keduanya diturunkan dengan tali melalui jendela sebab rumah Rahab menyatu dengan tembok kota.
Selanjutnya mereka disuruh bersembunyi selama 3 hari di pegunungan sampai para pengejar kembali ke Yeriko. Merespon keinginan dan tindakan Rahab, kedua pengintai memintanya mengikatkan tali dari benang kirmisi pada jendela tempat mereka diturunkan, serta seluruh kaum keluarga berkumpul di rumah Rahab. Sumpah itu akan ditepati apabila Rahab tetap setia tidak mengabarkan perkara kedua pengintai, dan Rahab menjamin hal tersebut aman padanya. Dan selanjutnya membuktikan bahwa perbuatan baik atas kehendak Allah dari pihak Rahab diingat oleh kedua pengintai di Yeriko. Rahab dan keluarganya dilindungi seperti yang telah dijanjikan para pengintai. Mereka dibiarkan hidup oleh Yosua. Sobat Rehat yang baik hatinya, ingatlah bahwa Allah telah menyatakan kebaikannya bagi kita. Allah sangat baik. Karena itu nyatakanlah kebaikan kepada orang lain sebagai sebuah kebersyukuran atas kebaikan dari Tuhan. Walau saja kita akan mengalami keadaan di mana kebaikan terkadang tidak dihargai, terkadang disalahpahami, terkadang orang katakan ada U di balik B, tetapi nyatakan saja kebaikan itu karena Allah yang akan menilainya menurut kebenarannya sendiri, dan atasnya Tuhan pula yang akan memperhitungkan bagi kita apa yang bisa kita buat, khususnya kebaikan dan kebenaran. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman Tuhan di pagi hari ini menuntun kami untuk setiap saat melakukan kebaikan dan kebenaran di tengah kehidupan ini. Nyatakan kebaikan bagi orang-orang lain, bahwa sesungguhnya itu adalah cerminan sifat Allah sendiri sebagai sumber kebaikan dan kebenaran. Tuhan, di sepanjang hari ini Tuhan menuntun memelihara setiap anak-anak Tuhan dengan kondisi masing-masing. Yang bersyukur Tuhan terus memberkatinya, yang bergumul Allah hadir di tengah-tengah pergumulan mereka, bahkan yang sakit, yang berduka Allah pulihkan, Allah hiburkan dengan cara Tuhan sendiri. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan.